Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Utami Rahmawati, peserta Latsar CPNS Kementerian Kesehatan 2022, Angkatan 2, Kelompok 1. Pada video kali ini, saya akan memaparkan analisis isu dan gagasan kreatif untuk mewujudkan smart governance, sesuai dengan jabatan saya sebagai perawat di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Sebelumnya, mari kita bahas tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Sebenarnya apa sih manajemen ASN dan Smart ASN itu? Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan Smart ASN merupakan pegawai dengan kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Smart ASN membentuk karakter inovatif, efektif, efisien, bermutu, dan mampu berliterasi digital. Mari kita bahas isu aktual. Untuk isu yang pertama, belum optimalnya pemberian survei kepuasan pasien. Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita telah menyediakan form survei kepuasan pasien dalam bentuk digital, yakni terdapat dalam web rumah sakit dan dalam bentuk QR Code yang dapat diakses di ruangan. Survei kepuasan pasien di Rumah Sakit Jantung Pembuluh Darah Harapan Kita ada yang dalam bentuk bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Namun tidak semua ruangan berkomitmen secara rutin memberikan survei kepuasan pasien kepada pasien setelah pasien mendapatkan perawatan. Hal ini disebabkan karena banyaknya pasien yang pulang dalam waktu yang bersamaan, sedangkan jumlah tenaga perawat yang bertugas terbatas sehingga edukasi pasien pulang pun dilakukan dengan terburu-buru dan kurang terkoordinir. Dampaknya adalah, jika fenomena tersebut terus berlanjut, maka rumah sakit akan kehilangan alat ukur kepuasan pelanggan sehingga data yang didapatkan tidak akurat. Selain itu, rumah sakit akan kesulitan dalam melakukan peningkatan maupun perbaikan layanan karena indikator ketidakpuasan pasien tidak diketahui serta tidak ada harmonisasi hubungan antara kebutuhan pasien sebagai penerima layanan dengan penyedia layanan yakni perawat. Untuk isu yang kedua adalah kurangnya media Penkes berupa media berbasis digital atau elektronik, yaitu QR Code. Sudah ada beberapa media edukasi yang berbasis elektronik dengan menggunakan QR Code, namun jumlah materinya belum banyak. Penggunaan QR Code dalam pemberian informasi ke pasien akan memudahkan inovasi baru dalam dunia keperawatan agar dapat bersaing di rumah sakit selevel Asia. Namun karena materinya yang terbatas, penggunaan media ini masih jarang digunakan oleh perawat di Rumah Sakit Jantung Pembuluh Darah Harapan Kita. Dampaknya adalah jika perawat tidak menyesuaikan kebutuhan Penkes pasien di unit pelayanan, dikhawatirkan pelayanan akan kurang maksimal. Di era digitalisasi saat ini, informasi dalam bentuk visual lebih menarik perhatian dan lebih mudah dipahami oleh pasien. Untuk itu yang terdampak adalah pelanggan yakni pasien dan juga keluarga pasien sebagai penerima pelayanan dan juga penyedia layanan yaitu perawat. Untuk isu yang ketiga adalah kurang efektifnya pendokumentasian daftar obat. Di Rumah Sakit Jantung Pembuluh Darah Harapan Kita, dalam melakukan pendokumentasian sudah menggunakan komputer atau berbasis komputer. Namun di beberapa unit, jumlah komputer tidak sesuai dengan jumlah perawat maupun jumlah pasien. Untuk menghemat waktu dan menghindari kesalahan dalam menyiapkan obat dan memberikan obat, di beberapa unit daftar obat masing-masing obat pasien ditulis di kertas. Namun tidak semua unit melakukan hal tersebut. Dampaknya adalah, jika ruangan dengan beban jumlah pasien banyak dan tenaga perawat terbatas, resiko dalam kesalahan pemberian obat akan semakin besar. Yang terdampak antara lain, pasien dan juga keluarga pasien sebagai penerima layanan dan juga penyedia layanan yakni perawat, dokter, dan juga petugas farmasi. Untuk teknik penapisan isu, saya menggunakan teknik USG, di mana tabel penetapan core issue menggunakan teknik analisa USG berdasarkan skala Likert 1-5 untuk kurang optimalnya pemberian survei kepuasan pelanggan atau pasien pos perawatan menduduki prioritas pertama. Rekomendasi penyelesaian isu atau gagasan kreatif. Media survei kepuasan pasien dibuat dalam bentuk printout sehingga pasien dan keluarga yang memiliki keterbatasan dalam mengakses bisa lebih mudah mengisi form tersebut secara manual. Yang kedua, sesama teman sejawat saling mengingatkan jika ada pasien yang akan pulang, perawat penanggung jawab menyiapkan form survei dan memandu pasien serta keluarga dalam pengisian form tersebut sampai dengan selesai. Demikian video yang saya buat, semoga bermanfaat. See you on the next time.